Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan subrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan buat kalian yang mau support Mimin lewat Saweria, link Mimin taruh di deskripsi ya. Bab ke-7, ekspedisi bawah tanah dimulai. Aku tidak percaya aku bisa selamat, orang Gideon sambil turun dari punggung God dan mengambil beberapa langkah goyang. Dia terhuyung-huyung seperti anak sapi yang baru lahir, dan sepertinya dia bisa pingsan kapan saja. Wajahnya yang pucat tidak membuat penampilan Hollywoodnya luntur. Sementara itu, Gaudino mendengus keras saat dia bangkit dari punggung Gon. Dengan Sigvar disandang di bahunya. Bagaimana beratnya pria ini. Dia kesal ketika dia menjatuhkan kurcaci yang pendek namun berotot itu ke tanah seperti sekarung kentang. Sigvar tidak menjawab karena dia pingsan beberapa saat setelah Gon lepas landas. Menyedihkan, kata Fyodora menusuk Gideon dan Sigvar saat dia dengan anggun melompat ke tanah. Setidaknya aku tidak pingsan, oke? Gideon menyerang. Fakta bahwa dia meletakkan tangannya di atas lutut dalam upayanya untuk tetap tegap membuat kasusnya kurang menarik. Tapi Mukoda bisa mengerti maksudnya. Ia sudah sering terbang dengan Gon dan baru akhir-akhir ini Mukoda mulai terbiasa dengan sensasinya. Meski begitu, mau tak mau ia memikirkan betapa menyenangkan berada di tanah kokoh lagi saat ia sendiri yang turun dari punggung Gon. Bagus, sekarang mari kita segera masuk ke dalam, gumam Vel. Jika beruntung akan ada sesuatu di dalamnya yang cukup kuat hingga membuatku tertarik. Tentu saja, mari kita lakukan perburuan di penjara bawah tanah kali ini. Familiar Mukoda sudah siap terjun ke dalam dungeon begitu mereka turun. Tapi Mukoda segera menghentikannya. Tidak, belum, mari kita tunggu sampai besok untuk masuk, kata Mukoda melalui telepati. Dan itu membuat suasana menjadi buruk dalam sekejap. Untuk tujuan apa? Vel mendengus. Ya, ini sudah hampir malam bukan? Kalian akan segera lapar untuk makan malam. Dan ini akan jauh lebih menyenangkan jika kita meluangkan waktu untuk makan dan istirahat sekarang, lalu berangkat besok pagi. Cobalah untuk mengingat bahwa kita punya teman dalam perjalanan kali ini, Mukoda menambahkan sambil melirik ke arah anggota ARK. Gideon masih terlihat hampir pingsan dan Sigvar masih belum terbangun. Mereka lemah. Vel menghela nafas. Mukoda merasa setiap orang mempunyai hal-hal yang tidak dapat mereka atasi, dan selain itu, kupikir kita akan menemukan dungeon itu dalam waktu singkat karena kalian berdua sangat yakin akan hal itu. Tapi akhirnya memakan waktu lebih lama dari yang kupikirkan, kata Mukoda mengeluh. Pencarian yang diperpanjang adalah alasan mengapa penerbangan mereka memakan waktu yang lama. Ya, itu bukan salah kami. Lokasi penjara bawah tanahnya lah yang membuat sangat sulit untuk diperhatikan, gumam Vel. Dia benar tuanku. Penjara bawah tanah terpencil ini akan menjadi tantangan bagi siapapun yang menemukannya. Tanpa kami, Anda tidak mungkin bisa melihatnya, Gon menambahkan. Vel dan Gon memang ada benarnya. Penjara bawah tanah ini terletak di suatu tempat di wilayah negara-negara kecil yang berbatasan dengan Leonhard. Benar-benar berada di tempat yang sangat tidak nyaman. Pintu masuknya terletak di tengah-tengah gurun, tersembunyi di celah yang dibentuk oleh sejumlah batu besar yang terlihat seperti baru saja keluar dari barat. Menemukan lubang yang relatif kecil yang mengarah ke dalam akan menjadi cobaan berat jika mereka tidak memiliki indera yang kuat. Ya, bagaimanapun juga, kita bisa masuk besok, oke? Kata Mukoda kepada familiarnya. Pada saat itu Mukoda akan memasak untuk makan malam mereka. Sebetulnya ia sudah memasak persediaan makanan yang sudah jadi di rumah. Tapi setelah dipikir-pikir akan lebih baik menyimpan makanan itu saat benar-benar berada di ruang bawah tanah. Jadi Mukoda memutuskan untuk menyiapkan sesuatu yang bagus dan cepat untuk malam itu. Jadi hal pertama yang Mukoda lakukan adalah mengeluarkan kompor ajaib yang baru saja diperoleh dari kotak barangnya.
Melihat sesuatu yang besar keluar dari kotak barangnya membuat Gaudino terkejut. Mukoda kira itu adalah pertama kalinya mereka melihat kompor ajaibnya. Aku baru saja akan mulai membuat makan malam. Semua familiarku adalah pemakan besar, jadi aku membawa kompor ajaib untuk memasak untuk mereka. Mukoda menjelaskan. Itu adalah hal yang sangat buruk untuk disimpan bersamamu, bisik Gaudino. Meski tidak cukup pelan hingga Mukoda tidak bisa mendengarnya, ia rasa masuk akal jika hal ini akan mengejutkannya, setidaknya untuk pertama kalinya. Lagi pula ini sangat besar, namun Mukoda tidak akan mampu mengatasi selera semua orang dengan sesuatu yang lebih kecil. Bagaimanapun ini sudah waktunya menyiapkan makan malam. Itu pasti melibatkan daging. Berkat kecenderungan anggota partinya yang suka daging, dan jika menyangkut hidangan daging yang bisa dibuat dengan tergesa-gesa, Resbol sulit dikalahkan. Mereka menjadi pilihan karena suatu alasan. Tapi makanan macam apa yang harus dibuat? Aku tahu. Saya pilih semangkuk daging sapi dan kubis rasa wijen. Itu adalah hidangan yang sangat menggugah selera. Berkat aroma tanah, biji wijen panggang yang dimasukkan ke dalamnya, dan yang penting, saya tidak perlu membeli bahan apapun dari supermarket online untuk membuatnya, gumam Mukoda dalam hatinya. Lagi pula, ia tidak bisa membiarkan anggota ARK melihatnya membuka menu supermarket online-nya. Jadi, Mukoda harus membeli bumbu dan bahan lainnya setelah semua orang tidur di malam itu. Namun, untuk saat ini, Mukoda harus membuat beberapa mangkuk nasi. Ia akan menggunakan daging sapi bawah tanah untuk dagingnya dan beberapa kubis yang ia miliki, yang datang langsung dari kebun yang dikelola Alban di rumahnya. Adapun resepnya sangat mudah. Untuk memulainya, Mukoda mengiris tipis daging sapi bawah tanah, memotongnya lagi hingga menjadi bagus dan kecil, dan memotong kubis menjadi beberapa bagian. Setelah itu, campurkan kecap, sake, mirin, gula pasir, dan biji wijen putih yang sudah disangrai dan digiling menjadi bubuk. Lalu memanaskan sedikit minyak wijen di penggorengan, mencoklatkan daging sapi bawah tanah, lalu menambahkan kubis. Setelah potongan sayurannya empuk dan lembut, Mukoda menuangkan campuran bumbu yang ia buat sebelumnya dan menggoreng semuanya untuk melengkapi hidangan. Yang harus dilakukannya hanyalah tinggal satu hal lagi, yaitu mengeluarkan sepanci nasi yang baru dimasak dari kotak barangnya, menumbuknya di beberapa mangkuk, menambahkan 1 sendok tumis daging sapi dan kubis rasa wijen, dan melengkapi semuanya dengan taburan biji wijen. Oke, itu sudah cukup, Mukoda berkata pada dirinya sendiri. Tepat sebelum ia mendongak dan hampir melompat keluar dari kulitnya saat fokus pada masakannya, kuartet rakus itu berkumpul di depan kompor ajaib, meneteskan air liur dan memperhatikan setiap gerakan dengan napas tertahan. Dan kali ini mereka tidak sendirian. Fyodora, aku mohon, desak Mukoda. Peri ARK ada di sana di samping familiarnya. Matanya berbinar gembira saat dia menatap mangkuk nasi yang baru selesai. Ya, aku tahu apa yang kamu inginkan. Aku akan membawanya sekarang. Jadi tunggulah bersama yang lain, oke? Gumam Mukoda kepadanya. Ekspresi kesedihan muncul di wajahnya saat Mukoda menaruh mangkuk nasi dan kompor ajaibnya ke dalam kotak barang. Dengar, kita akan memakannya sebentar lagi, oke? Berhentilah menatapku seperti itu, kata Mukoda sambil tersenyum lelah. Lalu ia menuju ke Gaudino dan krunya yang lain. Oh, kamu sudah bangun, Sigmar. Apa kamu baik-baik saja? Kata Mukoda sambil mendekat. Ya, kurang lebih, jawab Sigmar. Dia masih terlihat kurang sehat, tapi Mukoda merasa dia akan pulih saat dia melihat apa yang ia bawakan untuknya. Kita akan menjelajahi ruang bawah tanah mulai besok, dan seterusnya. Jadi kupikir sebaiknya kita minum 1 atau 2 gelas lagi masih bisa, kata Mukoda sambil mengeluarkan beberapa botol minuman oleng. Jenis minuman yang sangat mewah yang disukai banyak orang. Sejujurnya saya tidak percaya kita bisa minum minuman di tempat seperti ini, Gideon bertanya. Tawaran minumannya telah membuat party ARK terpesona. Tak seorang pun dari mereka pernah membayangkan bahwa mereka bisa mendapatkannya di hutan belantara ini. Minuman? Mereka saya bergabung dengan Anda, tuanku, tanya Gon, yang terbukti juga menyukai minuman oleng. Lalu Mukoda menuangkan minuman oleng ke dalam mangkuk yang dalam dan lebar untuknya.
Tentu saja dibutuhkan lebih dari satu botol untuk mengisinya hingga penuh, tapi terkadang begitulah yang terjadi. Dan ini Fyodora, menurutku kamu akan lebih tertarik dengan hal ini. Mukoda menambahkan sambil mengeluarkan sebotol jus apel murni yang tidak diencerkan. Fyodora menenggak gelasnya dengan cepat seketika, lalu terengah-engah dan menyeringai. Kurasa kalian bertiga juga menginginkannya, kata Mukoda sambil menuangkan semangkuk jus apel yang sama untuk Fyodora dan Sui. Kemudian Mukoda mengeluarkan makan malam mereka, meletakkan semangkuk daging sapi dan kubis rasa wijen di depan setiap anggota party mereka saat ini. Kuartet rakusnya ditambah satu F yang sama rakusnya bergabung tanpa menunggu sedetik pun. Terima kasih untuk ini Mukoda, kata Gaudino. Mukoda pergi ke depan dan membuka sebotol minuman oleng untuk dirinya sendiri, lalu menggigit mangkuk nasinya. Rasanya asin dan manis, dan rasa wijen meningkatkan keseluruhan pengalaman ke tingkat baru yang membuat ketagihan. Mukoda melahap beberapa suap lagi, lalu meneguk minuman sedalam-dalamnya. Lezat, serunya. Ia tahu minuman itu akan sempurna dengan semangkuk nasi daging sapi. Kemudian familiarnya mendorong piring mereka yang kini kosong ke arah Mukoda secara serempak. Disusul Fyodora untuk meminta nambah satu porsi nasi isi daging sapi. Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk menahan diri Fyodora? Teriak Gideon. Namun Fyodora sepertinya tidak menyadari perilakunya, atau bisa saja dia menyadari tapi dia tidak peduli. Tidak ada yang lebih dipedulikan wanita selain makanan enak, gumam Gaudino. Dan kalau dipikir-pikir, dia akan menjadi anggota party yang sempurna jika bukan karena itu, tambah Sigvar. Namun Mukoda telah terbiasa memasak untuk 4 pemakan terberat yang pernah ia temui. Jadi Mukoda membuat lebih dari cukup. Ia senang melihat seseorang begitu menikmati makanannya. Mukoda meyakinkan mereka sambil mengisi ulang mangkuk Fyodora. Apakah kalian juga menginginkan lebih? Gaudino, Gideon, dan Sigvar ragu sejenak sebelum menyerah dan menerima isi ulang mangkuk mereka. Lalu saat kemudian, menurutmu aku bisa merepotkanmu untuk hal ini juga Mukoda? Sigvar berkata dengan penuh harapan sambil mengocok botol minuman oleng yang telah kosong. Kemudian Gaudino meledek Sigvar yang sebelumnya mengolok selera makan Fyodora, yang padahal dirinya sendiri juga merupakan maniak minuman oleng. Mukoda terkekeh saat mendengar olok-olok mereka dan menyerahkan sebotol lagi kepada Sigvar. Hanya saja jangan terlalu keras dalam hal ini. Kita punya penjara bawah tanah untuk dijelajahi besok, ingat, gumam Mukoda kepada Sigvar. Sigvar pun berkata kalau ia tidak melupakannya, lalu menenggak minuman oleng keduanya secepat dia meminum yang pertama. Setelah itu, Gaudino, Gideon, dan Sigvar terlibat dalam diskusi yang sangat antusias tentang penjara bawah tanah yang akan mereka jelajahi besok pagi. Tentu saja familiarnya juga sama bersemangatnya, tapi Mukoda bertanya-tanya apakah ia akan baik-baik saja jika penjara bawah tanah itu benar-benar tidak tersentuh. Maka dari cara pandangnya tidak ada yang tahu apa yang mungkin mereka temukan di sana. Ia berharap itu hanya rasa khawatir tanpa alasan, tapi tetap saja bahkan dengan kekuatan luar biasa Vel, Gondora, dan Sui di sisinya, Mukoda masih merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi di sana. Tidak lama sebelum sarapan selesai, mereka meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri, dan akhirnya tibalah waktunya. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Saya berharap ada daging enak yang bisa ditemukan di dalam penjara bawah tanah, gumam Gon. Sui juga ingin mendapatkan daging yang banyak dan mengalahkan banyak penjahat. Sui menimpali. Mukoda dan familiarnya masuk ke dalam dungeon dengan gaya santai seperti biasa, ditemani oleh anggota ARK yang berwajah muram. Beberapa waktu mereka masuk ke dalam sana, tempat pertama yang mereka singgahi dipenuhi dengan air. Semua orang nampak terkejut, bahkan Vel dan Gon yang telah hidup ribuan tahun tidak menyangka di dalam ruangan dungeon dipenuhi air. Tapi hal itu tidak membuat mereka gentar, malahan mereka merasa senang karena jika di hadapan mereka terdapat air, berarti monster pertama yang mereka akan hadapi adalah monster air. Bisa itu kepiting bersekor, ikan, dan makhluk air lainnya yang bisa dimakan. Selagi Mukoda dan familiarnya mengobrol tentang kesan pertama mereka terhadap dungeon tersebut, para anggota ARK hanya berdiri di sana dalam keheningan yang mengerikan. Bahkan Fyodora yang biasanya cukup santai kali ini meringis. Mukoda tidak bisa menyalahkan mereka mengingat apa yang mereka lihat ketika pertama kali memasuki ruang bawah tanah. Mereka melewati terowongan seperti gua selama beberapa waktu.
akhirnya mencapai sebuah tangga yang di bawahnya disambut oleh pemandangan air yang banyak. Bahkan seluruh area tergenang cairan berwarna hijau. Mukoda pernah menonton acara di TV tentang tanah rawa terbesar di bumi, dan pemandangan di depannya sangat mengingatkannya pada wilayah tersebut. Tanah rawa di dalam penjara bawah tanah, dan itu luar biasa besarnya, gumam Mukoda. Lalu Vel menggeram, langsung marah melihat elemen yang paling tidak disukainya. Saya diberitahu bahwa akan ada hutan belantara di dalamnya. Apakah pendeta bodoh itu berbohong kepada kita? Semua detail yang dia berikan kepadanya didasarkan pada rumor dan desas-desus, dan dia memberitahu Vel hal itu. Jadi bukan berarti dia berbohong, meskipun dia sedikit salah. Vel mengeluarkan geraman kesal dan Mukoda menghela nafas. Ya, kami selalu bisa kembali jika kamu begitu kesal. Aku tidak akan mengeluh, itu sudah pasti, kata Mukoda. Faktanya tidak ada yang membuatnya lebih bahagia daripada membatalkan penjelajahan bawah tanah ini. Bahkan sebelum dimulai, kami tidak akan kembali dalam keadaan apapun, Vel menggonggong. Saat itu Gaudino turun tangan untuk menyela pertengkaran kecil di antara Vel dan Mukoda. Maaf mengganggumu Mukoda, tapi kita ada masalah. Ada babi hutan menuju ke arah kita, dia berkata. Mukoda melirik ke arah yang ditunjuk Gaudino dan melihat sesuatu yang tampak seperti babi hutan besar menatap ke arah mereka dengan gigi terbuka. Lalu Mukoda mengedipkan mata, mengambil gambar 2 kali, mengusap matanya dan melihat lagi. Tunggu, babi hutan itu tidak seharusnya mempunyai gigi seperti itu. Mengapa mereka begitu tajam? Gaudino berseru, melangkah langsung ke perannya sebagai pemimpin ARK. Feodora memasang anak panah, membidik babi hutan, sementara Gaudino, Gideon, dan Sigvar mengeluarkan senjata mereka. Tidak lama setelah ARK mengambil posisi pertempuran mereka, babi hutan itu berlari ke arah mereka dengan jeritan pertempuran yang memekakkan telinga. Mukoda mundur selangkah di belakang Vel dan Gon hanya untuk berjaga-jaga dan menantikan bagaimana cara kelompok Gaudino akan memimpin pertempuran. Tapi ya, itu tidak terjadi. Sui akan mengalahkan mereka. Selain kesayangan, Mukoda memekik saat memantul ke depan dan membiarkan Acit Bull terbang dengan serangan yang kuat. Pelurunya langsung menghantam dahi babi hutan. Tapi makhluk besar itu memiliki cukup banyak momentum yang dibangun dari muatannya dan terus membawanya ke depan hingga akhirnya roboh hanya beberapa meter di depan formasi ARK. Keheningan terjadi. Anggota ARK menatap babi itu dengan tidak mengerti. Hurra, Sui menang! Sui berteriak kegirangan, sangat gembira dengan kemenangannya. Maaf ARK, sungguh maaf, Sui tidak sengaja merusaknya, gumam Mukoda. Jadi penjelajahan bersama mereka di ruang bawah tanah dengan ARK dimulai dengan keras. Sayangnya prospek ekspedisi tersebut sudah terlihat cukup suram dalam hal kecanggungan. Di sanalah mereka berada sekarang, di tanah rawa di lantai pertama dungeon yang sangat dinanti-nanti. Jika dungeon ini memiliki lantai, dalam pengertian tradisional, Mukoda masih jauh dari yakin akan hal itu. Mereka semua sedang menaiki Sui yang telah tumbuh menjadi ukuran besar untuk dijadikan rakit. Mereka biasanya menunggangi Vel kapan saja harus melewati lapangan yang luas dan terbuka lebar. Tapi dia langsung memvote opsi itu karena lahan saat ini adalah air. Mereka malah mempertimbangkan untuk menunggangi God, tapi kemungkinan untuk turun dan menungganginya lagi setiap kali monster muncul sepertinya terlalu merepotkan. Jadi Mukoda mengesampingkan pilihan itu juga. Pada akhirnya ia memilih Sui sebagai metode transportasi mereka melalui proses eliminasi, dan sementara mereka semua berlayar melalui rawa besar, tim naga yaitu Gon dan Dora terbang ke depan untuk mengintai area tersebut dan menunjukkan monster apapun yang dapat mereka temukan di atas. Sebagai catatan tambahan, setelah kejadian pertama itu, Mukoda meluangkan waktu sejenak untuk menjelaskan kepada Sui bahwa mencuri perburuan bukanlah etiket penjara bawah tanah yang pantas. Tentu saja ini bukan pertama kalinya Mukoda melakukan percakapan dengan slime itu, tapi sepertinya keseruan di dungeon baru telah menguasainya. Mukoda telah menawarkan item drop kepada party ARK dari monster tadi sebagai permintaan maaf atas kelakuan buruk familiarnya, dan mereka sangat pengertian. Itu bukanlah awal perjalanan yang sempurna, tapi bagaimanapun juga ekspedisi mereka akhirnya berlangsung. Namun sejauh ini mereka belum menemukan banyak hal. Mukoda telah melihat beberapa makhluk mirip burung di sana sini yang baginya tambah seperti unggas air, tetapi mereka semua telah terbang jauh sebelum rombongannya dapat mendekati mereka.
Gon dan Dora juga belum melapor, jadi ia pikir mereka hanya melihat makhluk kecil yang tidak layak untuk dikejar. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan, Mukoda mulai memperhatikan sejumlah makhluk yang sangat mirip kapibara. Mereka jauh lebih besar daripada kapibara yang pernah dilihatnya. Tapi karena tim naga tidak menyebutkannya, Mukoda berasumsi kalau mereka tidak layak untuk diburu. Hei, sepertinya aku menemukan monster yang setengah layak. Dora akhirnya menimpali secara telepati. Sebuah sungai terbentang di depanmu dan cukup banyak aligator kecil yang tinggal di sana. Gon menambahkan. Mendengar itu, Mukoda lantas melihat ke arah Vel dan Sui untuk memberitahu kalau ada buruan yang layak di depan mereka. Yeah, Sui akan menghajar mereka, gumam Sui. Lalu Mukoda menoleh ke arah party Ark dan memberitahu mereka informasi jika jalan di depan mereka adalah sungai yang terdapat banyak buaya. Baiklah, monster aligator biasanya menjatuhkan kulit, gigi, dan dagingnya. Jadi itu sepertinya bermanfaat, kata Gaudino. Dan karena jumlahnya yang cukup banyak, Mukoda menyarankan untuk mereka membagi menjadi 2 tim dan berburu secara terpisah. Itu terdengar bagus. Kalian bertiga baik-baik saja dengan itu kan? Gaudino kemudian berkata, melihat ke arah Gideon, Zigbar, dan Fedora. Semuanya mengangguk sebagai konfirmasi. Mereka semua tampak bertekad dan seserius mungkin. Itu menunjukkan gambaran tim petualangan yang tepat. Sungguh tidak ada yang seperti Mukoda dan krunya yang bertingkah sesuka hati mereka.